Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Good Corporate Governance sesi Q&A. Sebagai informasi, sesi ini merupakan konten lanjutan dari live free webinar yang kami gelar pada episode perdana pada 19 Juli 2022 dengan tema mengenal GCG, peran dan lingkupnya dalam tata kelola perusahaan. Seperti diketahui, live free webinar tersebut bekerja sama dengan Indonesia Career Center Network atau ICCN yang kami hadirkan melalui Zoom Meeting dan YouTube Pratama Indo Mitra Konsultan. Dalam sesi perdana lalu, seperti ketahui, narasumber adalah Bapak Mariono, Sarjana Hukum Certified Governance Profesional. Beliau merupakan Good Corporate Governance dan Risk Management Manager of PT Pratama Indo Mitra Konsultan. Sebelumnya, sejumlah pertanyaan telah disampaikan dan telah dijawab Bapak Mariono secara langsung berkenaan dengan GCG. Baiklah, untuk kali ini sesi Q&A akan dibuka dari pertanyaan yang peserta sampaikan namun belum terjawab oleh pembicara. Untuk itu, kita langsung sapa Bapak Mariono yang sudah berada bersama kami. Assalamualaikum Bapak Mariono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan semangat pagi. Semangat pagi ya Pak. Udah siap untuk menjawab sesi Q&A kali ini Pak? Oke, tentu siap buat kebaikan teman-teman semuanya yang fokus di dalam mempelajari GCG. Oke, langsung aja ya Pak. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Wibisono Adi Prabowo dari Mojokerto, pertanyaannya, bagaimana mekanisme hubungan komunikasi dan batasan kewenangan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dan afiliasi atau cucu perusahaan berdasarkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, mengingat anak perusahaan dan afiliasi merupakan entitas tersendiri dan idealnya mekanisme tersebut dapat diatur pada pedoman apa baik di induk perusahaan maupun anak perusahaan dan afiliasi. Oke, baik. Pak siapa tadi? Wibisono Adi Prabowo. Pak Wibisono, terima kasih atas pertanyaannya, cukup panjang ya pertanyaannya, tapi boleh kami simpulkan adalah terkait dengan komunikasi, kemudian adalah terkait dengan pedoman atau kebijakan yang seharusnya diadakan di dalam perusahaan. Jadi kalau melihat terkait dengan komunikasi, tentu sebagai holding tetap komunikasi harus ada dalam dengan anak perusahaan. Dan kemudian dalam komunikasi ini tentu karena kita bicara GCG, bahwa semua dokumen harus tertulis, tercatat, atau terdokumentasikan sehingga memang filosofinya dari GCG adalah menghilangkan kebiasaan yang kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk SOP. Nah, kaitannya dengan tadi holding kemudian dan afiliasi, tentu nanti kita ada namanya perusahaan holding harus membuat kebijakan terkait dengan kebijakan terhadap anak perusahaan. Jadi di samping holding punya terkait dengan pedoman GCG sendiri untuk holding, dan kemudian juga ada terkait dengan kebijakan direksi dan komisaris untuk dalam konteks berhubungan. Nah, ini juga harus membuat kebijakan tersendiri terpisah, yaitu namanya kebijakan untuk anak perusahaan dan juga kebijakan untuk afiliasi perusahaan. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan dan saya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rio, dalam kegiatan usaha perbankan biasanya memiliki komite pemantau risiko. Mohon dijelaskan apakah peran pemantau risiko efektif untuk memberikan tindakan atau opini preventif pada penerapan GCG dalam kondisi pandemi kali ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih terkait dengan komite risiko ya. Tentu sebagaimana kita pahami, komite risiko ini adalah bagian daripada alat atau komite yang dikhususkan untuk membantu kerja daripada komisaris sebagai pengawas di dalam satu entitas perusahaan. Nah, kemudian karena perbankan tentu dengan bisnis yang begitu cukup rinci, dengan cukup kehati-hatian, tentu ini manajemen risiko menjadi satu keharusan ya di dalam perbankan. Dan ini tentu manajemen risiko keberadaannya ini adalah untuk memitigasi risiko yang mungkin akan terjadi. Jadi sehingga sebelum risiko ini terjadi, teman-teman di perbankan dengan adanya komite manajemen risiko itu paling tidak tidak memberikan sinyal dari awal. Artinya komite risiko sudah membuat daftar-daftar risiko yang mungkin akan terjadi ke depan di dalam bisnis perusahaan atau dalam hal ini ada perbankan. Nah, kaitannya dengan pandemi tentu kita semua kemarin agak tergagap ya, dan hampir semua perusahaan tergagap karena bisa jadi ini sesuatu yang memang di luar kendali dan di luar saya yakin perusahaan juga tidak ada memberikan registrasi atau daftar register tentang manajemen risiko di dalam
terkait dengan pandemi. Nah, ini tentu menjadi sebagian perusahaan agak tidak siap. Namun kami meyakini bahwa di dalam manajemen risiko di dalam perusahaan, terutama di perbankan, tentu ini sudah dimasukkan ke dalam daftar risiko manajemen risiko yang ada di dalam perbankan, sehingga terbukti sampai saat ini perbankan tetap bisa survive dan perusahaan-perusahaan besar juga sudah survive karena kami meyakini dan berdasarkan pengalaman kami membantu perusahaan-perusahaan dalam penerapan manajemen risiko juga, dan kemudian kita juga melakukan beberapa asesmen di beberapa perusahaan, baik itu BUMN atau perusahaan dan juga termasuk perbankan. Kalau kami melihat relatif teman-teman yang sudah punya menerapkan manajemen risiko ini relatif lebih semua sudah tertata dengan baik, dan ini tentu bisa menjawab terkait dengan adanya pandemi. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan, Pak. Baik. Oke Pak, selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana tahapan atau langkah awal apabila suatu perusahaan akan menerapkan GCG? Langkah awalnya, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Terkait dengan langkah awal penerapan bukan manajemen risiko ya, menerapkan kelola perusahaan atau GCG. Nah, saya sampaikan juga, ini mudah-mudahan ini bisa juga bagi pendengar yang lain bisa menggunakan atau menerapkan. Jadi paling awal sekali adalah kita melakukan pemetaan, atau paling nggak kita petakan dulu melalui asesmen GCG. Ini bisa dilakukan secara internal di tim GCG-nya perusahaan, atau bisa juga minta pendampingan dari konsultan luar seperti kami di Pratama Indonesia Konsultan, juga suka membantu bagaimana kemudian memetakan GCG yang sudah diterapkan. Karena pada prinsipnya kami memahami bahwa perusahaan itu secara umum sudah menerapkan GCG, hanya saja ini terkait dengan kelemahannya terkait dengan dokumentasi. Nah, ini yang kadang-kadang belum menerapkan. Nah, kita coba lihat dulu dokumentasi ini, dan sekurang-kurangnya dalam penerapan GCG nanti, ketika kita sudah melakukan pemetaan terhadap prosesnya bisnis dalam perusahaan ini, kita akan lihat apakah perusahaan sudah punya yang namanya kebijakan terkait dengan pedoman GCG. Kemudian apakah perusahaan keduanya adalah sudah memiliki kode manual atau kebijakan hubungan antara direksi dan komisaris. Kemudian apakah perusahaan sudah juga punya namanya kode etik. Kemudian dilanjutkan, kemudian perusahaan apakah sudah menerapkan juga whistleblowing system. Kemudian perusahaan apa sudah punya kebijakan tentang pedoman gratifikasi. Ini 5 pedoman yang sekurang-kurangnya harus ada tersedia dulu di dalam perusahaan. Nah, ini bisa kita ketahui kebenaran dokumen atau kebijakan tadi kalau kita sudah melakukan pemetaan atau asesmen di awal. Nah, itu langkah awal. Nah, ketika kita sudah tahu, maka langkah berikutnya adalah kita mencoba, kalau ada beberapa dokumen, 5 dokumen ini ada salah satunya belum terpenuhi atau bahkan sama sekali belum ada, maka kita sarankan, rekomendasikan untuk menyusun dulu, menyusun pedoman kebijakan risiko yang paling bukan manajemen risiko ya, pedoman kaitan dengan GCG, atau kita biasa dengan teman-teman di konsultan biasa sebut sebagai pedoman GCG atau soft structure. Ini dulu dibuat, kita rekomendasi untuk membuat itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, baru kemudian dalam 1 tahun ini kita usahakan mudah-mudahan dalam 5 ini bisa dibuat. Baru tahun berikutnya nanti kita akan coba melakukan asesmen kembali terkait dengan penerapannya daripada kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Nah, itulah nanti dari asesmen ini pun akan muncul lagi rekomendasi. Bisa jadi nanti rekomendasinya adalah terkait dengan pelaksanaan yang masih ada gap antara aturan yang sudah kita buat itu, kemudian dalam pelaksanaan ternyata masih ada gap. Nah, ini kita rekomendasikan itu harus dijalankan. Dan itu selanjutnya akan berputar, kemudian rekomendasi bisa jadi nanti penyusunan dokumen yang lain atau penyempurnaan dokumen yang sudah ada, dan kemudian kita lakukan asesmen dan kita lakukan rekomendasi lagi. Kurang lebih itu ya secara umum penerapan awal daripada penerapan GCG. Cukup jelas ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya cukup panjang nih Pak, dari Bapak Apri dari Jambi. Saya pernah ingin membuat penelitian dengan tema GCG. Untuk variabelnya saya pernah ingin menggunakan self-assessment dengan beberapa aspek terhadap beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi ditolak oleh dosen saya karena menurutnya hasil dari self-assessment itu kurang tepat Pak. Alhasil saya menggunakan proxy lain berdasarkan annual report perusahaan. Pertanyaannya, apakah untuk perusahaan swasta self-assessment dapat dilakukan dan hasilnya dapat dijadikan data untuk penelitian, Pak? Oke, baik Mbak Farah, terima kasih atas pertanyaannya, ini cukup panjang juga, tapi ini kaitannya dengan keberadaan self-assessment. Nah,
sebelum masuk ke sana, saya akan coba ingatkan atau merefresh kita semuanya apa itu self assessment. Karena dalam assessment itu ada dua ya sebenarnya dalam konteks assessment BCG. Pertama adalah self assessment tadi yang saya sampaikan, yang keduanya adalah external assessment. Self assessment itu adalah penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh internal perusahaan. Dalam hal ini bisa jadi tim BCG di perusahaan kalau sudah ada, atau bisa jadi mungkin bentukan secara ad hoc tim untuk melakukan asesmen BCG itu dilakukan internal di perusahaan. Nah kemudian yang berikutnya adalah external assessment atau dilakukan oleh konsultan independen dari luar, seperti dengan kami misalnya dengan Pratama Indonesia Konsultan, itu adalah asesmen eksternal atau dari luar. Dan kewajiban, nah ini lagi-lagi kewajiban untuk melakukan asesmen dengan eksternal ini dibebankan kepada BUMN. Itu dilakukan kewajibannya adalah 2 tahun sekali. Kemudian tahun berikutnya dari temuan rekomendasi dari eksternal asesmen itu adalah nanti akan ditindaklanjuti oleh tim internal di perusahaan. Nah ini adalah kemudian yang disebut dengan self assessment. Jadi nanti di external assessment bisa juga kemudian hasilnya adalah mengeluarkan scoring dan rekomendasi. Kemudian self assessment intinya adalah sebenarnya adalah menindaklanjuti dari rekomendasi yang diberikan oleh konsultan independen atau external assessment tadi. Jadi sebenarnya dalam konteks self assessment dia tidak mengeluarkan skor, tapi lebih kepada menindaklanjuti rekomendasi. Tapi ini juga tidak dilarang kalau ketika misalnya tim internal melakukan self assessment di samping mereka menindaklanjuti dari rekomendasi eksternal asesor, juga bisa juga memberikan skor. Hanya saja karena memang ini dilakukan oleh internal, maka mungkin objektivitasnya diragukan ya, diragukan, sehingga wajar kalau kemudian tadi dosennya kurang akurat katanya. Akurat ya, karena memang sangat subjektivitas ya, karena artinya menilai sendiri ya. Menilai sendiri, betul. Jadi misalnya kayak Mbak Farah suruh menilai dirinya Mbak Farah kan pasti pengennya yang bagus-bagus ya. Benar Pak. Nah ini yang mungkin dosen saya kira betul juga kalau menyarankan tidak pakai self assessment. Jadi sebaiknya memang untuk penelitian itu kami sebagai konsultan juga menyarankan untuk dengan hasil dari external assessment. Demikian kurang lebih udah bisa menjawab ya ke Pak siapa tadi dari Jambi ya. Iya dari Jambi. Baik, Pak. Ya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari Ibu Septi Rizka dari Palembang. Apakah sore Bu Rizka. Pertanyaannya Pak, apakah aturan pada pedoman perilaku dan soft structure lainnya tetap dapat diberlakukan kepada personil yang ditempatkan di anak usaha, mengingat induk dan anak usaha merupakan entitas yang berbeda? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup bagus ya. Jadi secara prinsip sebenarnya kode etik atau code of conduct ini bisa diterapkan secara umum, secara prinsip bisa diterapkan baik kepada holding, kepada anak perusahaan dan atau afiliasinya. Hanya saja terkait bisnis antara holding kemudian dengan afiliasi atau anak perusahaan kan tentu tidak akan sama ya. Biasanya lingkup di anak perusahaan itu lebih kecil ya, di holding lebih besar, dan biasanya sekarang sekarang trennya adalah holding tidak melakukan operasional ada di anak perusahaan. Nah, kalaupun misalnya kemudian mau menerapkan, atau sebaiknya ada semacam surat keputusan dari direksi anak perusahaan untuk menyatakan bahwa terkait dengan dokumen atau kebijakan kode etik jadi holding bisa digunakan, harus ada suratnya. Atau sebaiknya kalau kami dari konsultan akan menyarankan untuk membuat sendiri, karena itu terkait dengan budaya yang ingin dikembangkan juga tentunya di anak perusahaan. Karena bisa jadi memang dari visi dan misi antara holding dan anak perusahaan kan belum tentu sama persis, tapi jadi lebih kepada bagaimana kemudian kode etik ini juga kemudian merefleksikan terkait dengan budaya apa yang ingin dikembangkan di anak perusahaan tersebut, sehingga saya sarankan kembali lagi lebih baik membuat tersendiri. Walaupun tadi saya katakan di awal tidak ada larangan kemudian untuk memakai kode etiknya holding, tapi sebaiknya agar lebih sesuai dan lebih pas dengan anak perusahaan dan bisnis perusahaan dan budaya perusahaan yang ingin dikembangkan, dan tentunya sama dengan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Anak perusahaan tentu harus punya tersendiri. Kurang lebih demikian Mbak Farah yang bisa sampaikan terkait dengan pertanyaan lagi.
Baik Pak Mar, itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kali ini. Semoga jawaban-jawaban Pak Mar yang telah disampaikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar tempo lalu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Farah atas pertanyaan yang telah disampaikan pada saya, dan saya berharap bahwa pertanyaan ini bisa menjawab teman-teman untuk lebih memahami GCG, dan tentunya saya berharap bahwa mudah-mudahan seminar-seminar GCG ke depan bisa diikuti teman-teman semua. Terima kasih dan tetap semangat. Semangat! Demikian sesi Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang belum terjawab pada live free webinar edisi perdana lalu. Semoga jawaban dari Bapak Mariono membantu dan bermanfaat bagi peserta. Untuk bisa mendengarkan live free webinar edisi perdana lalu, Sobat Pratama bisa melihat video dan konten Q&A yang kami buat di YouTube Pratama Indo Mitra Konsultan. Untuk berikutnya, kami sampaikan informasi terkait live free webinar episode 2 dari GCG and Risk Management dengan mengenal soft structure Good Corporate Governance. Dalam live free webinar ini, audiens akan diajak untuk mengenal hingga memahami apa dan bagaimana soft structure, jenis-jenis soft structure, perumusan manfaat soft structure, serta lainnya. Yuk, tambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu mengenai soft structure GCG yang akan digelar pada Selasa 30 Agustus 2022 pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting dan YouTube Pratama Indo Mitra. Tentunya, narasumbernya yakni Bapak Mariono, Sarjana Hukum Certified Governance Professional. Beliau merupakan Good Corporate Governance and Risk Management Manager of PT Pratama Indo Mitra Konsultan. Bagi peserta yang ikut dalam live free webinar ini akan mendapat e-sertifikat dan materi PDF. Silakan daftar di link berikut ini atau bisa menghubungi kontak 0815 1374 2321. Demikian, saya Farah dari Divisi Good Corporate Governance. Sampai jumpa di live free webinar kedua nanti. Jangan lupa ikutin informasi-informasi mengenai GCG di YouTube Pertama Indo Mitra dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.